Pengembangan emosi pada peserta didik merupakan proses di mana anak belajar untuk dapat beradaptasi dalam memahami situasi dan emosi ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan emosi pada peserta didik penting untuk diketahui agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, emosi yang dominan pada peserta didik. Emosi yang dominan peserta didik tergantung pada usia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Peserta didik usia SD atau MI memiliki emosi yang umum seperti rasa takut, khawatir atau cemas, marah, rasa malu, rasa canggung, rasa cemburu, rasa duka cita, rasa keingintahuan, rasa kegembiraan, dan sebagainya. Perasaan emosi anak mempunyai pengaruh terhadap fungsi psikis yang lain seperti pengamat, tanggapan, pemikiran, dan kemauan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada peserta didik antara lain: yang pertama, hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan yang sehat antara anak dan orang tua dapat mengarah pada perkembangan emosi yang positif. Yang kedua, keturunan. Ibu dan ayah punya sifat atau cara sendiri saat mengelola emosi yang juga dapat diturunkan pada si kecil. Yang ketiga, tingkat kedewasaan. Emosi anak itu tergantung pada tingkat kedewasaan yang dicapainya pada usia tertentu. Yang keempat, kesehatan. Anak-anak yang memiliki kesehatan baik dapat mengendalikan atau mengatur emosinya dengan cara lebih baik. Yang kelima, tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan anak juga mempengaruhi perkembangan emosinya. Yang keenam, kondisi lingkungan. Lingkungan dan pola asuh ini menjadi salah satu faktor yang kita punya kendali penuh untuk dapat mengontrolnya. Yang ketujuh, pola asuh. Pola asuh atau lingkungan juga dalam hal ini akan mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian anak. Yang kedelapan, kematangan. Perkembangan emosi pada anak dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor kematangan dan faktor belajar. Yang kesembilan, kematangan intelektual. Perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti, memperhatikan satu rangsangan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan memutuskan ketegangan emosi pada suatu objek. Yang kesepuluh, ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini memainkan peran utama pada emosi yang berkembang pesat pada usia 5-11 tahun, dan setelah itu kelenjar ini akan membesar lagi hingga usia 16 tahun. Selanjutnya, upaya pengembangan emosi. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengendalikan emosi. Guru dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan emosi yang mereka rasakan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan emosional. Guru dapat mengembangkan kemampuan emosional peserta didik melalui berbagai upaya, seperti belajar bersama, belajar dengan kasus, dan belajar dengan proyek. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mengatasi emosi negatif. Guru dapat membantu peserta didik dalam mengatasi emosi negatif yang mereka rasakan, seperti emosi kecewa, emosi keinginan, dan emosi takut. Yang keempat, ada membantu peserta didik dalam mengembangkan emosi positif. Guru dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan emosi positif seperti emosi gembira, emosi senang, dan emosi cinta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penyesuaian diri. Penyesuaian diri pada peserta didik adalah proses untuk menerima diri sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Ini melibatkan kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Aspek-aspek penyesuaian diri. 1. Kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Aspek ini menekankan kepada adanya kontrol dan ketenangan emosi individu yang memungkinkannya untuk menghadapi permasalahan secara cermat dan dapat menentukan berbagai kemungkinan pemecahan masalah ketika muncul hambatan. Bukan berarti tidak ada emosi sama sekali, tetapi lebih kepada kontrol emosi ketika menghadapi situasi tertentu. 2. Mekanisme pertahanan diri yang minimal. Pendekatan terhadap permasalahan lebih mengidentifikasi respon normal daripada penyelesaian masalah yang memutar melalui serangkaian mekanisme pertahanan yang disertai tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi individu normal jika bersedia mengakui kegagalan. 3. Frustasi personal yang minimal. Individu mengalami frustasi ditandai dengan perasaan tidak berdaya dan tanpa harapan, maka akan sulit bagi individu untuk mengorganisir kemampuan berpikir, perasaan, motivasi, dan tingkah laku dalam menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian. 4. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri, yaitu individu memiliki kemampuan berpikir dan melakukan pertimbangan terhadap masalah atau konflik, serta kemampuan mengorganisasi pikiran, tingkah laku, dan perasaan untuk menyelesaikan masalah dalam kondisi sesulit sekalipun menunjukkan penyesuaian yang normal. 6. Sikap realistis dan objektif.
Sikap yang realistis itu bersumber pada pemikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi, masalah, dan keterbatasan individu-individu sesuai dengan kenyataannya sebenarnya. Penyesuaian diri yang baik apabila individu dikuasai oleh emosi yang berlebihan ketika berhadapan dengan situasi yang menimbulkan konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. 1. Keadaan fisik. Keadaan fisik seseorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kondisi fisik dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu. Yang kedua, perkembangan dan kematangan. Pada setiap tahap perkembangan, seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Kondisi keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkan dari lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengalaman, perasaan belajar, kebiasaan self-determination, frustasi, dan konflik. 4. Keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan serta maupun memberi perlindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Yang kelima yaitu tingkat religius dan kebudayaan. Religius dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain karena religiusitas memberi nilai keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Itu upaya pengembangan penyesuaian diri peserta didik adalah proses untuk membantu peserta didik dalam menerima dirinya sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa upaya pengembangan penyesuaian diri peserta didik. 1. Pemberian bimbingan konseling. Yaitu pembimbingan konseling dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, layanan orientasi. Layanan orientasi dapat membantu peserta didik dalam memahami dan mengelola diri sendiri serta membangun hubungan konseling, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penjajakan alternatif, bantuan, dan menegosiasi kontrak. 3. Yaitu pembelajaran kemampuan penyesuaian diri. Pembelajaran kemampuan penyesuaian diri dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan menerima dirinya sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. 4. Pembelajaran sikap realistik dan objektif. Yaitu pembelajaran sikap realistik dan objektif dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan diri, memiliki pertimbangan rasional, dan mengeluarkan pendapat dalam diskusi. Yang kelima yaitu mekanisme psikologis. Pembelajaran mekanisme psikologis dapat membantu peserta didik dalam mengendalikan emosi yang berlebihan dan mengeluarkan frustasi pribadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang dasar perbedaan emosi dalam Al-Quran dan budaya Minang. Emosi dasar adalah perasaan yang mendasar yang dirasakan oleh manusia, seperti senang, sedih, marah, takut, dan terkejut. Dalam Al-Quran, emosi dasar seringkali digambarkan dengan sangat jelas melalui narasi, cerita, dan ayat-ayat yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, emosi sering ditempatkan dalam konteks spiritual dan moral, dengan penekanan pada kontrol diri dan penyeimbangan. Contohnya, Al-Quran menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dan sabar dan salat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sementara itu, dalam budaya Minang, emosi seringkali terkait dengan nilai tradisional dan kehormatan keluarga. Contohnya, rasa hormat terhadap orang tua dan keberanian dalam menghadapi tantangan sosial atau ekonomi sering menjadi bagian penting dari ekspresi emosi dalam budaya Minang. Contoh-contoh emosi dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan budaya Minang adalah sebagai berikut.
1. Senang. Dalam Al-Quran, senang bisa digambarkan melalui ayat-ayat yang menunjukkan penerimaan anugerah atau rahmat Allah, seperti dalam surah Al-Fat ayat 22-23. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Dalam budaya Minang, senang bisa tercermin dalam tradisi perayaan seperti pernikahan atau kelahiran anak, di mana masyarakat bersukacita dan merayakan bersama. 2. Sedih. Dalam Al-Quran, kesedihan seringkali digambarkan dalam konteks ujian atau cobaan yang dihadapi oleh para nabi dan umat mereka, seperti kisah Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84. Dalam budaya Minang, kesedihan bisa tercermin dalam ungkapan duka cita atas kepergian seseorang, atau dalam lagu-lagu tradisional yang melodi dan liriknya menggambarkan kesedihan. 3. Marah. Dalam Al-Quran, kemarahan Allah bisa digambarkan dalam ayat-ayat yang menunjukkan kecaman terhadap perbuatan yang melanggar kehendaknya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 90, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan, ini dari sisi Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit atau dunia. Dalam budaya Minang, marah bisa tercermin dalam ungkapan dan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidakpuasan atau protes terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil atau salah. 4. Dalam Al-Quran, ketakutan manusia terhadap hukuman Allah bisa digambarkan dalam ayat-ayat yang menjelaskan siksaan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang membuat tipu daya itu tidak berhasil, dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam budaya Minang, ketakutan bisa tercermin dalam cerita-cerita rakyat yang menggambarkan kekuatan gaib atau makhluk halus yang menakutkan, serta dalam tindakan atau ritual untuk menghindari bahaya atau bencana. 5. Terkejut. Dalam Al-Quran, kejutan bisa digambarkan melalui cerita-cerita yang menyebutkan mukjizat atau kejadian-kejadian luar biasa, seperti dalam kisah kelahiran Nabi Isa dalam surah Maryam. Dalam budaya Minang, terkejut bisa tercermin dalam reaksi spontan terhadap sesuatu yang tidak terduga atau dalam cerita humor yang mengandung unsur kejutan. Dalam keduanya, Al-Quran dan budaya Minang, emosi dasar ini digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral, menggambarkan pengalaman manusia,